Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 10 baru, terutama kelas 10 IPA 1 dan IPA 2. Bagaimana kabar kalian pada saat ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik anak-anak, nanti di sini Pak Tri akan menyampaikan materi pelajaran sejarah di SMA, terutama di kelas 10 IPA 1 dan IPA 2. Adapun materi pelajarannya nanti ada dua jenis ya untuk kalian nanti, yaitu sejarah Indonesia, itu nanti 2 jam dalam seminggu, dan sejarah lintas minat itu ada 3 jam dalam 1 minggu. Baik, untuk mempersingkat waktu berkaitan dengan perkenalan kita, silahkan kalian bisa melihat di sini. Ini profil dari Pak Tri ya. Nama Tri Marsudi, biasa nanti dipanggil dengan Pak Tri saja. Kemudian alamat Jalan Manggis Gang 4 nomor 36 Magetan, Jawa Timur. Ini di baratnya alun-alun ya, di jembatan. Itu ke barat sedikit 300 meter masuk gang ke selatan, rumah paling belakang. Nomor HP silakan kalau diperlukan ya. Mungkin ingin menanyakan sesuatu boleh. Kemudian mengajar yaitu sejarah. Sebagai tambahan, istri 1, anak sudah 2. Yang pertama sudah bekerja di Jakarta dan yang nomor 2 laki-laki masih duduk di bangku SMP Negeri 1 Magetan. Baik, kurang lebih itu perkenalannya. Mudah-mudahan nanti bisa kita sambung lebih jauh lagi. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena pembelajaran kita sebetulnya sudah dimulai tanggal 16 kemarin, berhubung kalian juga masih dalam proses penjurusan dan pembagian kelas, maka untuk kali ini Pak Tri akan menyampaikan secara singkat gambaran materi kita. Nanti silahkan dipelajari lebih lanjut dari buku-buku yang kamu miliki atau buku-buku dari kakak-kakakmu terlebih dahulu, atau dari perpustakaan juga diizinkan. Saya rasa seperti itu. Baik, sekarang kita masuk pada materinya. Ya, untuk materi kita sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, yaitu ya, jadi perkenalan sudah ya. Ini. Kemudian ya, materi kita adalah nanti yang 2 jam sejarah Indonesia. Untuk sejarah lintas minat nanti ada tersendiri. Sejarah Indonesia. Sebagai pembuka di awal materi kita, Pak Tri nanti akan kita bisa sharing aja sambil melihat materi. Saya yakin materi awal ini ya, jadi materi pembuka dari mata pelajaran sejarah ini biasanya akan disampaikan materi awalnya seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, coba kalian lihat nih. Apakah sejarah itu? Nah, ini tentunya kalian sudah kenal ya apa sejarah itu ya. Jadi, kata sejarah ini berasal dari bahasa Arab yaitu sajarotun, yang berarti pohon atau keturunan. Sedang dalam bahasa lain itu ada bahasa Inggris, bahasa Yunani, dan bahasa Jerman. Bahasa Inggris itu history, bahasa Yunani historia, Geschichte itu bahasa Jerman. Yang masing-masing punya arti. History sudah kalian ketahui, history masa lampau, historia itu belajar, Geschichte sesuatu yang telah terjadi. Jadi saya ulang ya. Jadi kata sejarah, kata ini asalnya dari bahasa Arab sajarotun yang artinya pohon. Kemudian diterjemah ada bahasa lain, histori, dan Geschichte. Kalau kita memakai apa dalam bahasa Indonesia? Ya sejarah ini ya. Sejarah. Kita lanjut next. Nah, kalau tadi berdasarkan bahasanya,
arti dari bahasa, terutama dari beberapa negara. Sekarang pengertian sejarah. Apa atau sejarah itu? Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Saya ulangi. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau kehidupan umat manusia. Tolong ini diperhatikan pengertian ini ya. Diingat-ingat betul. Jadi ini sebelum Anda mempelajari sejarah lebih lanjut, ini Anda harus paham betul. Anda harus pegang dulu pengertian sejarah. Oke. Kita lanjut. Untuk menuliskan peristiwa sejarah, seorang sejarawan, atau mungkin kalian nanti yang akan menceritakan kembali peristiwa sejarah, kita diharapkan mempunyai sumber, yaitu sumber sejarah. Jadi kita nulis sejarah itu tidak boleh ngawur atau tidak mempunyai dasar. Karena ini merupakan tadi di depan adalah merupakan apa? Ilmu pengetahuan. Ya. Sumber sejarah di sini ada 3. Yaitu sumber lisan, sumber tertulis, dan sumber benda. Ini yang dipakai jadi dasar. Orang nulis sejarah itu mesti memakai sumber. Bisa sumbernya itu hanya 1, 2, atau 3. Ya. Jadi tidak boleh dipaksakan kita harus memakai sumber lisan. Kalau peristiwanya terlalu jauh, misalkan perang Diponegoro kamu, pakai sumber lisan ini jelas tidak bisa. Kenapa Pak? Karena sumber lisan itu adalah sumber yang berasal dari siapa? Manusia. Manusia nanti yang akan bercerita. Nah, nanti kalau mau mencari pelakunya, aktor utamanya Pangeran Diponegoro. Masa mau mewawancari Pangeran Diponegoro kan tidak mungkin. Mencari saksi juga sulit. Oke, jadi minimal 1. Ya, 3 boleh, terutama sumber lisan itu harus melihat situasinya. Jangan terlalu lama peristiwa tersebut. Next. Ya nih, sumber lisan. Sumber lisan ada 3. Sumber lisan ada 2 tadi. Yaitu pelaku sejarah. Ini semuanya manusia ya, pelaku sejarah. Orang yang menjadi aktor utama. Dan saksi sejarah ini bisa masyarakat sekitar yang kebetulan melihat atau pernah menyaksikan peristiwa itu secara langsung. Live, cara saiki ya. Live. Sumber lisan, pengertiannya sumber lisan adalah sumber yang diperoleh dari penuturan yang terlibat atau menyaksikan peristiwa sejarah. Oke, sekarang sumber yang kedua. Sumber yang kedua ini adalah sumber tulisan. Ini berupa apa? Keterangan tentang peristiwa masa lampau yang disampaikan secara tertulis. Ini namanya sumber tulisan. Ada prasasti, ini tidak asing ya. Dari kerajaan Kutai. Kemudian ini proklamasi ya, proklamasi. Kemudian ini juga dari kerajaan Kediri ya. Oke. Yep. Dan yang terakhir adalah sumber benda. Ini biasanya tersimpan di mana? Museum. Ya. Sumber benda atau artefak. Istilahnya artefak adalah sumber benda yang berasal dari benda-benda kebudayaan. Ini sudah tahu, ini buku SMP ada nih kamu lihat. Apa ini namanya ya? Nekara, bukan neraka, nekara. Nanti dibahas lebih lanjut ya, ini dari logam perunggu. Ini kapak batu. Ini bahan-bahannya dari batu. Zaman batu. Ini apa? Candi. Ini juga sumber benda. Ini bisa disimpan di museum. Kalau ini bisa enggak disimpan di museum? Ya, enggak bisa, enggak mungkin ya. Mau arti berdodol ya, enggak boleh malah ya. Biarkan di sini. Ini sebagai sumber benda, patung-patung yang besar juga begitu. Oke. Baik, anak-anak, sementara sebagai awal pembuka kita seperti itu. Jadi tolong diperhatikan lagi apa tadi yang sudah kita bahas, yaitu
kata sejarah, ada dari beberapa bahasa yang punya arti sendiri-sendiri. Kemudian apa tadi? Ya, pengertian sejarah, dan yang ketiga adalah sumber-sumber sejarah. Tolong ketiga hal itu dipelajari dan diingat kembali. Selesai penayangan materi ini, materi nanti akan memberikan tugas, silahkan dilihat di sesi bagian tugas di Google Classroom nanti. Terima kasih, sementara cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.